film berjudul Sakamoto Day Season 2 tahun 2025. Entahlah, sepertinya film ini akan masuk ke dalam jajaran film anime terbaik dan teradrenalin yang pernah saya tonton. Karena keren banget, sangat menggugah emosi dan hormon-hormon kebrutalan saya. Sehingga daripada bercocot-cocot di awal, langsung saja kita mulai reviewnya. Cerita akan dimulai dengan memperlihatkan dua orang pembunuh yang mengatasnamakan diri sebagai organisasi Slur, di mana mereka datang ke gedung asosiasi pembunuh resmi di Jepang untuk membantai semuanya. Perkenalkan, yang ini bernama Gaku dan yang satunya bernama Slur, yang merupakan ketua organisasi teroris, di mana mereka akan berpencar demi mempercepat pembantaian orang-orang yang ada di dalam gedung ini. Setelah kedua satpam di lantai bawah terbunuh, informasi tentang adanya penyusup pun langsung tersebar di seluruh gedung, di mana mereka semua diminta mengambil senjata, sedangkan warga sipil disuruh mengungsi. Beberapa karyawan di lantai 3 merasa tak khawatir sama penyusup yang hanya berjumlah 2 orang. Tiba-tiba, suara berisik terdengar di lantai mereka. Saat itu muncul Gaku dengan wajah santainya. Di sini Gaku tanpa ampun langsung membunuh semua orang yang ada di ruang tersebut tanpa menyisakan satupun yang hidup. Setelah membereskan ruang tadi, Gaku lalu keluar untuk mencari mangsa baru, di mana dia langsung disambut dengan tembakan beruntun dari para anggota pembunuh bayaran. Namun Gaku dengan mudah menangkis semua tembakan tersebut dan malah kepala mereka pada putus hingga membuat hujan darah. Saat Gaku menatap ke arah ketua penembak, tiba-tiba dirinya diserang pembunuh lain yang memiliki badan cukup besar. Dipikir mereka telah berhasil, namun itu salah besar sebab Gaku membalasnya dengan tembakan rudal. Tak sampai di situ saja, Gaku juga memartil kepala pembunuh tadi hingga mencitat ke gedung yang lain, dan membunuh itu pun tak sadarkan diri. Di sisi lain, Slur yang menaiki lift sudah disambut beberapa orang untuk membunuhnya. Namun anak buahnya yang menyusup bernama Uda langsung menembak ketiganya, di mana Uda sudah menunggu bosnya Slur untuk menyerang gedung ini. Uda lalu tanya pada Slur apakah dia mengajak Gaku untuk penyerangan ini. Di sini Slur meminta maaf kepada Uda karena sudah menyuruhnya menjadi mata-mata di organisasi pembunuh Jepang selama setahun ini. Pastinya Uda telah memiliki teman. Uda sendiri tak masalah jika temannya harus mati di tangan Gaku yang ada di lantai 3. Baginya rencana Slur untuk mengubah tatanan di JAA yang busuk ini adalah yang lebih penting. Di luar gedung sendiri berhenti sebuah taksi yang dinaiki sama kakek pembawa katana bernama Takamura. Para anggota Slur yang menjaga di luar gedung yang tak tahu siapa Takamura menyuruhnya segera pergi. Namun mereka berdualah yang harus pergi ke akhirat. Singkat cerita, Takamura sekarang sudah masuk ke dalam gedung, di mana Gaku yang didekati Takamura merasa dibuat merinding akan kehadirannya. Meski begitu, Gaku tak gentar dan langsung menyerang Takamura, tapi serangannya mudah untuk ditangkis. Malahan Takamura berhasil menebas 2 jari Gaku hingga membuatnya terkejut. Tak sampai di situ saja, Takamura kembali melayangkan tebasan pedangnya hingga membuat gedung meledak. Di sisi lain, Slur dan Uda merasakan getaran tersebut, di mana Uda berpikir itu ulah Gaku. Namun Slur tahu betul kalau ini pasti ulah Takamura selaku pembunuh terkuat di asosiasi JAA. Ketika Alur mengajak Uda untuk bergegas menyelesaikan misinya, mereka dikejutkan sama kehadiran Sakamoto bersama gennya. Ketika Sakamoto melihat Slur, dia jadi kaget sebab dia masih hidup. Perlu diketahui kalau dulu Sakamoto pernah membunuh Slur yang dulunya memiliki nama Uzuki. Namun ternyata pembunuhan itu ternyata gagal. Shin yang melihat Slur kembali ingat kalau dia pernah ditemuinya dulu dengan bilang nitip salam kepada Sakamoto. Sakamoto lalu tanya pada Uzuki, kenapa dia menjadikan dirinya sebagai buronan. Uzuki pun tak menjawab dan malah bilang, Sakamoto sekarang banyak omong. Dengan cepat perut Sakamoto sudah tertusuk pisau yang dibawa Uzuki. Tak hanya itu saja, Shin juga hampir dibunuh Uda, namun segera ditolong Apart. Sayangnya Apart harus kehilangan lengannya karena serangan Uzuki yang sangat cepat. Shin yang kembali akan dibunuh Uda berhasil diselamatkan Sakamoto. Di sini Sakamoto langsung menyuruh Shin dan Apart untuk mundur, sebab mereka malah akan menjadi beban. Uzuki lalu menyuruh Sakamoto untuk segera maju melawannya. Jika banyak membuang waktu, maka banyak nyawa yang bakalan hilang. Di sini Uda menawarkan diri untuk melawan Sakamoto namun ditolak sama Uzuki. Uzuki ingin melawannya sendiri sebab dia merasa seperti sedang reuni bersama Sakamoto. Dengan cepat Sakamoto langsung menyerang Uzuki dari belakang, namun berhasil dihindari. Malahan tubuh Sakamoto seketika tercabik-cabik sama pisau yang dibawa Uzuki. Shin sendiri tak tahu apa yang terjadi sebab serangannya begitu cepat. Melihat Sakamoto terluka cukup parah, Shin berinisiatif menyerang Uzuki namun dia malah hendak terbunuh. Untungnya Sakamoto berhasil menyelamatkannya meskipun harus mengorbankan dirinya. Saat Shin meminta maaf, Uzuki bilang agar Shin memilih bunuh diri saja, sebab dia malah jadi beban. Uzuki juga bilang jika Sakamoto bertarung dengan melindungi mereka, dirinya lah yang akan mati sia-sia. Uzuki lalu menyuruh agar Sakamoto melawannya dengan serius biar bisa membunuhnya.
Namun Sakamoto menolak hal itu sebab dirinya yang saat ini bukan lagi seorang pembunuh. Uzuki lalu memprovokasi dengan mengancam akan membunuh putrinya. Seketika aura membunuh Sakamoto keluar, di mana Uzuki langsung merasakan tubuhnya seperti ditusuk beberapa pedang. Setelah Sakamoto ke mode serius dirinya langsung menyerang Uzuki, namun Uzuki berhasil menghindar. Kali ini bisa dikatakan kecepatan Sakamoto menyamai Uzuki, hingga Sakamoto disambut olehnya. Saat mereka berdua hendak melakukan adu pukulan, Shin memanggil Sakamoto. Hal itu membuatnya teringat akan janjinya untuk tak boleh membunuh. Saat mau terjadi benturan, tiba-tiba dari balik dinding muncul Gaku, di mana Gaku kewalahan menghadapi Takamura yang terus mengejarnya. Baru juga diomongin, tiba-tiba Takamura muncul dengan gaya pedangnya. Semuanya pun terlihat panik melihat Takamura yang muncul di antara mereka. Uzuki lalu menyuruh Uda untuk menembak Takamura, namun tembakannya dengan mudah ditangkis. Saat Uda ingin menembaknya, dari belakang Takamura dengan cepat menusuk jari dan lehernya. Gaku yang melihatnya pun mencoba membantu Uda, tapi malah tangan Gaku yang terpotong. Tanpa memperdulikan sakitnya, Gaku menendang potongan tangannya ke Takamura. Takamura pun berhasil menangkis serangan tersebut meski katananya harus retak. Melihat hal itu, Gaku akan menyerang lagi Takamura dengan tangan kosong. Tapi hal itu langsung dicegah Uzuki, kalau tidak Gaku sudah tewas. Gaku melakukan ini dengan sengaja supaya Uzuki menunjukkan kemampuannya. Melihat ada kesempatan, Uzuki memilih kabur dengan membawa Gaku. Namun pelariannya langsung dicegah sama Sakamoto, karena bisa-bisa nyawa anaknya dalam bahaya. Mereka pun adu pukulan, di mana terlihat Uzuki lebih unggul. Saat itu muncul Takamura yang siap menebas tubuh Uzuki dari belakang. Namun Uda mengorbankan dirinya dengan meledakkan diri di samping Takamura. Ledakan besar pun tak dapat dihindari lagi, di mana lantai gedung sampai hancur total. Shin yang berhasil selamat langsung mendekati Sakamoto untuk mengucapkan terima kasih. Saat itu Uzuki berdiri tepat di depannya Sakamoto dengan mulut bergumam. Gaku lalu menyadarkan Uzuki buat mengajaknya pulang lebih dulu. Mereka pun bingung kenapa mereka memilih pergi sebelum rencananya berhasil. Akibat penyerangan yang dilakukan Uzuki dan Gaku membuat 176 pembunuh tewas. 3 orang mengalami luka dan 1 orang, yaitu Takamura, menghilang. Sejak penyerangan yang dilakukan kelompok Slur ke JAA, hanya tinggal 1/4 pembunuh yang masih hidup. 1 hari setelah penyerangan kemarin, kita akan dibawa ke sebuah rumah sakit, di mana di salah satu kamar terlihat Sakamoto yang dirawat di sana. Sebagai penghuni rumah sakit yang baik, para lansia menawari Sakamoto makanan. Terlihat Shin yang berada di luar tak berani masuk ke dalam. Itu semua karena dia menganggap luka yang diterima sama Sakamoto akibat dirinya yang lemah. Ketika Shin duduk di luar, dia melihat 2 anggota JAA datang berkunjung. Di sini Nagumo tak ikut menjenguk Sakamoto karena takut mereka akan berkelahi. Pria berbadan tinggi ini ingin menggali informasi tentang Slur dari Sakamoto. Sakamoto lalu bilang ke Nagumo kalau Slur itu adalah Uzuki. Seketika Nagumo langsung kaget. Nagumo lalu bilang, berarti dulu Sakamoto tidak berhasil membunuh Uzuki dong. Pria berbadan tinggi ini bingung siapa Uzuki itu. Nagumo lalu cerita kalau dia adalah teman saat masih di JCC. Memang dia tak terlalu menonjol, makanya Nagumo juga tak begitu dekat dengannya. Pria berbadan besar ini lalu bilang kalau yang dia ketahui selama ini hanya Sakamoto, Nagumo, dan Akao. Nagumo lalu meledek kalau pria badan besar ini tak terkenal. Pria ini pun menolak dengan alasan dia terlambat berkembang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Nagumo dan pria ini pergi dan berharap Sakamoto segera sembuh. Saat mereka mau pergi, Sakamoto bilang kalau dia mau bertukar informasi mengenai Slur. Pria ini pun marah dan langsung menyerang Sakamoto yang lagi sakit. Pria ini tak akan mau memberikan informasi apapun sebab Sakamoto bukan rekannya lagi. Pria ini bilang, jika rencana Sakamoto hanya setengah-setengah, bisa membahayakan nasib keluarganya. Meskipun pria ini terlihat kasar, tapi dia tak ingin Sakamoto mati nantinya. Saat itu, pria ini memukul tubuh Sakamoto hingga terlempar cukup jauh. Saat didekati, Sakamoto bilang kalau dia ingin melindungi keluarganya dengan tangannya sendiri. Pria ini pun kesal kenapa dia tak bisa percaya sama orang lain buat mengurus masalah ini. Sakamoto lalu bilang kalau dulu memang iya, tapi sekarang dia sudah mempercayai seseorang. Di mana saat itu, Shin membantu Sakamoto dengan menekan tombol mesin magnet. Sakamoto lalu mendorong tubuh pria besar ini le mesin tersebut dengan ditahan sama besi. Sakamoto lalu memohon agar memberitahukan tentang informasi sekecil apapun mengenai Slur. Pria ini pun ngalah. Jika Sakamoto ingin tahu, cari saja sendiri di databank JCC. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung pergi tanpa memberitahu informasi balikan. Nagumo yang melihatnya pun menganggap kalau Hayo selalu mengalami kerugian jika negosiasi. Singkat cerita, Hyo harus berjalan sambil mengangkat mesin tersebut bersamanya. Sakamoto dan Shin lalu mengobrol di atap rumah sakit tentang rencana selanjutnya. Di sini Shin benar-benar malu sama Sakamoto karena selalu menjadi beban.
Namun Sakamoto bilang kalau kehadiran Shin selalu saja membantu dirinya. Saat Uzuki menyebut nama anaknya, Sakamoto sudah gelap mata, tapi Shin menyadarkan tindakannya. Sakamoto lalu mengajak Shin pergi ke JCC buat mencari tahu informasi mengenai Slur.